Ini dia handphone entry level yang lumayan rame ditanyain sama netizen. Soalnya harganya tuh biasa 2 jutaan aja. Emang handphone harga sejuta 2 juta tuh rame gitu ya guys. Oppo A57. Ya, ini adalah penerus dari Oppo A55 sebelumnya yang katanya sih laku banget juga di pasaran. Ya, mungkin kalau teman-teman netizen online mah banyak yang nggak percaya, tapi data penjualan itu mengatakan yang berbeda. Apalagi soal penjualan offline ya. Nah, sekarang saat gue syuting, ini tuh baru 2 hari handphone ini gue pegang. Dan ini pendapat gue, serta teman-teman pastiin aja nonton sampai kelar. Hai semua, gua Wasa. Mulai dari boxnya dulu ya, yang berwarna biru kayak gini. Ada huruf A-nya gede, Oppo A57, dan di kiri atas ada memori sama storage-nya yang gue pegang ini. Bagian belakangnya ada 6 key point selling. Isi di dalamnya komplit, masih dapat casing, anti gores terpasang di handphonenya, kabel data, dan kepala charger SuperVOOC 33 watt. Nah, ini juga yang jadi salah satu upgrade ya dari Oppo A55 yang sebelumnya masih 18 watt. Bentukan handphonenya kayak begini, mengkotak bagian framenya dan bagian belakangnya juga berwarna hijau Tosca. Pas dipegang-pegang, bagian belakangnya ini nggak ninggalin bekas sidik jari dan Oppo menyebutnya ini adalah Oppo Glow. Kalau kena cahaya lampu begitu kelihatan ada siraliknya kayak cat-cat metalik gitu guys. Keren sih, walau ya ujung-ujungnya suka ketutup casing juga biasanya. Softwarenya udah ColorOS versi 12.1 berbasis Android 12. RAM-nya juga bisa di-expand lagi sampai 4 GB dan kelihatan juga nih prosesornya pakai MediaTek Helio G35. Bukan prosesor yang kenceng-kenceng banget buat gaming, tapi lebih ke multitasking harian serta irit baterai. Nanti gue bahas lebih lanjut. Sementara kita ke interface bodinya dulu. Di sebelah atas nggak ada apa-apa, di sebelah kanan ada tombol power yang nyatu sama fingerprint, dan di sebelah kiri ada tombol volume serta slot SIM card yang dedicated 2 nano SIM plus 1 micro SD up to 1 TB. Sebelah bawah masih dikasih jack audio 3,5 mm, lubang mic, port Type-C, dan speaker. Nah, ini juga yang menjadi salah satu fitur unggulan dari Oppo A57 karena sudah dual speaker. Yang atas nyatu sama earpiece. Cuma yang unik ini volumenya tuh kenceng banget serta lantang guys, soalnya bisa nyampe 200%. Lanjut buat layarnya, ini standar-standar aja juga. Panelnya tuh IPS dan resolusinya HD plus aja. Serta refresh rate-nya juga masih standar 60 Hz. Pun begitu bezelnya juga masih teardrop kayak begini dengan bezel bawah masih lebih tebel. Tapi ya nggak masalah lah. Bezel kayak gini buat pemakaian sehari-hari gue udah pernah bahas juga di handphone yang lain gitu ya, yang kayak gini juga. Dan banyak yang ngejawab atau yang banyak komen juga untuk netizen. Mereka bilangnya nggak ada masalah sih. Yang suka ngeluh biasanya cuma head comment aja dan pastinya itu nggak beli soalnya kalau kata mereka begitu. Lagian juga kita tuh dikasihnya fitur yang lumayan banyak, jadi kayak yang tadi gue sebutin di awal ya. Plus di Oppo A57 ini juga ada sertifikasi IPX4, tahan ciprat-cipratan air kalau nggak sengaja. Oke, lanjut ke performanya. Ini gua ngetes pakai Antutu, skornya cuma 113 ribuan. Skor yang nggak gede-gede banget buat handphone zaman sekarang. Kalau diperuntukannya buat gaming berat, ini salah banget. Buat game-game enteng masih sabi banget kayak Clash Royale yang biasa gue mainin. Iseng install PUBG cuma dapat grafiknya smooth medium sampai balance medium aja. Pokoknya handphone ini tuh lebih buat multimedia nonton ataupun dengerin musik sih. Dual speaker sama volumenya yang bisa nyampe 200% ini ngebantu banget emang. Terus soal baterainya juga oke, 5000 mAh kita dikasihnya. Bisa banget diandelin seharian. Kemarin ya gue ada nyobain seharian itu jadiin Maps plus connect ke Bluetooth ke head unit mobil gue. SOT-nya ini nyampe 8 jam lebih. Dan masih ada sisa nih baterainya 15%-an yang bisa sampai 3 jam lagi. MediaTek Helio G35 emang dibuatnya lebih ke arah irit daya ya setaunya gue juga. Buat ngecasnya gue ngetes dari 1% sampai full cuma makan waktu hampir 1,5 jam. Atau tepatnya 1 jam 27 menit. Beralih ke kameranya, ini yang depan kita dikasih resolusi 8 megapiksel dan yang belakangnya ada dua lensa, 13 megapiksel utamanya dan 2 megapiksel lensa bokeh. Perekaman videonya cuma mentok di 1080p atau Full HD 30 fps aja, baik kamera depan ataupun belakangnya.
Buat menu-menu kameranya juga simpel kok kayak begini. Oke, 1080p 30 fps-nya Oppo A57 atau A57. Kayak begini. Di bawah jalan kaki biasa aja, tidak ngebut-ngebut. Motor lewat. Mic-nya coba didengar. Oh, ada klakson juga. Oke, cukup ya. Habis ini pindah ke kamera depan ya. Ya, kamera depannya seperti ini. Oh, kalau tadi backlight. Wah, muka gua nggak kelihatan. Gelap. Nah, matahari di sana soalnya. Kelihatan kan? Gua jalan biasa ya. Oh, apa karena pakai topi gelap? Nah, mendingan. Tadi kena ini kena bagian topi sini. Aduh. Ya kayak gini ya. Ini juga sama 1080p. Totot mobil patroli. Ini juga sama 1080p 30 fps aja ya. Kesimpulan yang gue dapat dari pegangnya handphone ini selama 2 hari, ya gue lebih ini sih bilang apa ya, handphone itu emang lebih mengedepankan ke stylishnya, jelas. Karena dengan harga 2 jutaan kita tuh dapat fisik handphone yang kekinian dengan frame body yang mengkotak ala-ala handphone zaman now. Fitur ngecas cepetnya SuperVOOC 33 watt, terus juga punya rating IPX4 dan dual speaker lantang volume sampai 200%, masih ada jack audio serta micro SD sampai 1 TB. Udah oke sih menurut gue ini handphone untuk di range harganya yang 2 jutaannya. Nah ini juga tepat gitu kalau teman-teman lagi nyari HP yang lebih utamainnya ke desain dulu, terus multimedia nonton streaming serta dengerin musik serta yang nggak dipakai buat gaming berat juga ini cocok. Harga tepatnya adalah 2.399.000 atau ya kita buletin aja 2,4 lah ya. Cuma biasanya kalau teman-teman ngecek toko online gitu biasanya lebih murah. Cuma kalau teman-teman agak ragu beli di toko-toko online yang mungkin bukan officialnya, tenang aja. Si Oppo juga ada toko online ataupun offline-nya yang sama-sama official. Nanti gue taruh link di deskripsi di bawah. Oke guys, dan ya udah paling segini aja cerita-cerita gue nyobain HP terbaru dari Oppo ini, Oppo A57, harga 2 jutaan yang boleh lah teman-teman jadiin pertimbangan, apalagi buat cewek-cewek atau cowok-cowok yang mungkin suka sama warnanya kayak gini, pakai casing transparan aja ya. Atau bawaannya juga boleh. Semoga bisa membantu keputusan buat teman-teman beli atau enggak. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dongeng teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.